Seiring berjalannya waktu, pertemanannya si Gemma sama si Chantal ini pun juga makin akrab lagi, Wak. Saking akrabnya nih Chantal ini bahkan memperkenalkan Gemma pada teman-teman satu gengnya juga, Wak, yang beranggotakan 5 orang. 5 orang gengnya siapa ini? Chantal. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan kembali lagi menceritakan satu kisah kriminal yang menimpa seorang wanita berkebutuhan khusus, Wak, bernama Gemma Heither. Sepanjang usianya Gemma ini selalu menerima bulian, cacian, dan berbagai perlakuan tidak baik dari teman-teman sekolahnya. Perundungan itu tentunya membuat Gemma ini kesepian dan membuat dia ingin punya teman dekat yang memahami kondisinya. Tapi di saat si Gemma ini udah punya teman dekat, Wak, dia ini justru dikecewakan hingga mengalami sebuah tragedi naas yang sangat menyedihkan. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi Gemma Heither atau yang biasa dipanggil Gemma lahir pada tanggal 13 September tahun 1982 di kota Rugby, Warwickshire, Inggris, Wak. Nah, dia ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ibunya bernama Sue dan 2 kakaknya masing-masing bernama Nikki dan Neil. Nah, untuk ayahnya aku nggak nemu infonya di sumber manapun, Wak. Nggak ketahui bapak ini siapa. Nah, sejak masih kecil, Wak, Gemma ini sudah mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan anak-anak seusianya. Dia ini sulit diajak berkomunikasi, dia ini selalu menjatuh-jatuhkan barang, dan dia ini selalu kesulitan dalam melakukan aktivitas-aktivitas sederhana macam makan, macam mencuci tangan, dan juga lain sebagainya. Nah, sadar ada yang gak beres dengan anaknya, Sue, ibunya Gemma ini lalu membawa si Gemma ke rumah sakit untuk diperiksa, ya kan. Nah, setelah diperiksa, dokter bilang kalau si Gemma ini punya gejala autisme, Wak. Tapi dokter belum bisa mendiagnosa autis jenis apa yang lagi diderita sama si Gemma, karena autisme itu, Wak, memiliki gejala dan juga karakteristik yang berbeda-beda, dimana setiap jenis autisme juga perlu penanganan yang berbeda juga. Nah, karena dokter yang pertama ini nggak bisa mendiagnosa Gemma, Wak, si Sue ini pun memutuskan untuk berkonsultasi ke dokter-dokter yang lain. Tapi semua dokter-dokter memberikan jawaban yang kurang lebih sama. Anak ibu Gemma ini memang punya gejala autis, Bu, tapi kami nggak tahu apa jenis autisnya, kayak gitu. Nah, nggak nyerah gitu aja, Sue ini pun meminta si Gemma untuk menjalani serangkaian tes medis juga. Tapi setelah melewati berbagai tes, jenis dari autisme yang diderita sama si Gemma ini, Wak, masih belum juga diketahui. Nah, karena tidak ada diagnosa, alhasil Gemma pun tidak bisa mendapatkan penanganan medis yang tepat lah, ya kan. Sue pun bahkan di sini memperlakukan si Gemma seperti anak-anak pada umumnya, Wak. Mungkin ini juga serba salah, aku mau kayak gimana gitu. Ya udah, ini aja yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah menyekolahkan Gemma di sebuah sekolah umum. Awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak. Tapi ketika si Gemma ini menginjak usia 14 tahun, fisiknya mulai berubah, macam lingkar kepalanya mengecil, berat badannya bertambah, dan kasihannya lagi, Wak, Gemma ini juga tiba-tiba mengalami menopause dini. Dia berhenti mens di usia belasan tahun gitu loh. Dan selain mengalami perubahan fisik, Wak, Gemma ini juga mengalami keterlambatan dalam berpikir, dimana pola pikirnya itu masih seperti anak-anak, Wak. Anak-anak yang belum bisa membedakan yang mana hal baik dan mana hal buruk. Semua kekurangan itu akhirnya membuat Gemma, yaitulah dia tadi, sering dibully sama teman-teman sekolahnya. Cuma di sini bukannya dia marah, Wak. Setiap kali dia dibully, Gemma ya cuma bisa senyum-senyum aja, karena ya itu, dia tuh nggak paham kalau dia tuh lagi dibully. Nah, di sisi lain, karena khawatir dengan perkembangannya Gemma, Sue, ibunya ini pun akhirnya memindahkan Gemma atau memindahkan anaknya dari sekolah umum ke sekolah luar biasa atau SLB. Nah, setelah dia lulus dari SLB, ketika dia sudah berusia 19 tahun, Gemma berniat untuk kuliah di luar kota karena dia pengen belajar mandiri, Wak. Mendengar itu awalnya Sue juga pasti nggak ngizinin kan, Wak, gegara khawatir Gemma bakal dibully lagi macam kayak dulu. Tapi setelah berkali-kali meyakinkan ibunya, Gemma ini akhirnya diperbolehkan kuliah di luar kota. Dan dia kuliah. Setelah dia lulus kuliah di tahun 2004, Gemma baliklah lagi ke kampung halamannya yang ada di kota Rugby itu. Tapi meskipun dia udah pulang kampung, Wak, Gemma ini nggak mau tinggal sama keluarganya, nggak mau. Dia tetap memilih untuk hidup mandiri dengan menyewa sebuah apartemen milik pemerintah. Nah, selain tinggal mandiri, Wak, Gemma ini juga berusaha untuk mencari pekerjaan supaya dia dapat uang. Tapi setelah dia melamar di berbagai perusahaan, Gemma yaitu selalu ditolak. Karena apa? Karena dia tergolong sebagai orang dengan disabilitas atau orang yang punya keterbatasan fisik dan juga mental. Dan setelah dia berkali-kali gagal dan ditolak bekerja, Gemma akhirnya mendapat bantuan uang bulanan, Wak, dari pemerintah setempat. Karena pemerintahan Inggris itu memang selalu memberikan bantuan uang kepada orang-orang yang tergolong sebagai disabilitas.
gitu ya. Nah, setelah mendapatkan bantuan itu, Gemma pun mulai menjalani hidupnya dengan normal, Wak. Dia udah punya tempat tinggal, dia udah punya uang sendiri, dan tentunya dia ini juga bisa hidup mandiri lah gitu. Tapi selang beberapa bulan kemudian, Wak, gejala autisme yang Gemma sudah idap ini tiba-tiba jadi makin parah, Wak. Hal itu membuat si Gemma kesulitan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sederhana macam bersih-bersih apartemen, masak, mandi, dan juga lain sebagainya. Nah, karena merasa kesulitan, Gemma akhirnya menulis surat, Wak, kepada pemerintah Inggris dan meminta pemerintah supaya memberikan dia asisten atau pendamping. Pemerintah Inggris memang menyediakan layanan pendamping, Wak, untuk orang-orang disabilitas, dan biasanya para pendamping ini akan ngebantuin orang yang bersangkutan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bisa dikasih fasilitas itu sama pemerintah. Tapi gara-gara si Gemma ini nggak punya surat diagnosa yang buktiin kalau dia menderita autisme, alhasil pemerintah Inggris pun ya menolak pengajuan itu, Wak. Mereka mikir, selama kamu tidak punya surat resmi ya kami nggak bisa bantu banyak. Yang bisa kami kasih ya cuma sekedar ngasih tunjangan aja, kata pemerintah kayak gitu. Dan siapa sangka penolakan pendamping itu menjadi awal mula datangnya petaka yang menimpa Gemma, Wak. Karena tidak lama setelah itu Gemma ini terjerumus ke dalam circle pertemanan yang membuatnya mengalami kejadian naas. Jadi setelah pengajuan asistennya tadi ditolak, Wak, kondisi Gemma semakin hari bisa dibilang makin parah. Gemma yang udah nggak bisa masak ini ya jadi sering beli makanan cepat saji lah kan, dan hal ini juga yang bikin berat badan dia naik drastis. Dan selain itu karena dia ini nggak bisa beres-beres, Wak, kondisi apartemennya juga kotor, bau, berdebu, dan selalu dipenuhi sampah. Tapi walaupun kondisinya memburuk, Gemma ini nggak mau cerita sama keluarganya. Kenapa? Karena dia khawatir nanti bakal disuruh balik ke rumah dia nih. Disuruh balik ke rumah mamanya maksudnya. Nah, di saat keluarga ini nggak tahu apa-apa nih, adalah ini satu orang yang justru memahami kondisinya si Gemma, Wak. Orang ini adalah teman barunya Gemma yang bernama Chantal Booth. Sedikit informasi tentang si Chantal ini, Wak. Chantal ini adalah wanita yang berusia 6 tahun lebih muda dari si Gemma dan tinggal di sekitar apartemennya Gemma, Wak. Jadi waktu kenalan ini, waktu udah ketemu sama si Chantal, Gemma udah 27 tahun, sementara Chantal berarti 21 tahun. Nah, selain berbeda usia, Chantal ini juga merupakan wanita biasa yang tidak berkebutuhan khusus macam si Gemma, Wak. Dan entah gimana awal mula mereka ini bisa ketemu, Wak, tapi yang jelas akhir-akhir itu setelah berkenalan ini, Gemma sama Chantal mulai berteman akrab. Pertemanan itu tentunya membuat si Gemma merasa senang lah ya kan, karena dia belum pernah nih sekalipun punya teman akrab seumur hidupnya. Dan saking senangnya punya teman baru, Wak, Gemma pun langsung memperkenalkan Chantal kepada keluarganya. Mama, kakak, abang, adek, ini aku punya adik pula, dia gak punya adik. Mama, kakak, abang, ini aku punya teman baru, orangnya baik kali, namanya Chantal, katanya kayak gitu. Perkenalan itu tentunya disambut hangat sama keluarganya Gemma, Wak. Terutama mamanya nih, Sisu. Dia mikir, anak aku ini susah kali loh akrab sama orang. Tapi kalau misalnya si Chantal ini berteman sama si Gemma, itu berarti Chantal ini adalah anak yang baik, kata mamanya kayak gitu. Terharu juga mamanya kan. Nah, pemikiran inilah yang akhirnya membuat akhirnya membiarkan Gemma bergaul dengan Chantal, Wak. Seiring berjalannya waktu, pertemanannya si Gemma sama si Chantal ini pun juga makin akrab lagi, Wak. Saking akrabnya nih Chantal ini bahkan memperkenalkan Gemma pada teman-teman satu gengnya juga, Wak, yang beranggotakan 5 orang. 5 orang gengnya siapa ini si Chantal. Mereka adalah Daniel, umurnya 20 tahun. Nah, Daniel ini pacarnya si Chantal, Wak. Terus ada Jessica, umurnya 18 tahun. Terus ada Joe. Joe ini pacarnya si Jessica, umurnya 17 tahun. Dan yang terakhir ada Duncan, laki-laki berusia 19 tahun. Barulah ini geng terakhir si Chantal itu kan. Jadi di dalam geng itu ada 2 perempuan sama 3 laki-laki. Chantal, Jessica, Daniel, Joe, Duncan. Ya, dikenalin lah ini berempat ini ke si Chantal, ke si Gemma. Nah, semenjak diperkenalkan dengan mereka, Gemma makin ngerasa senang kali, Wak, karena dia nggak pernah punya geng atau pertemanan yang cukup dekat ya kan. Satu kawan aja dia nggak ada, ini dapat geng gitu kan pasti dia senang kali. Dan sejak dikenalin sama Chantal ini, Gemma pun mulai sering bermain bersama mereka. Setiap kali main bersama, Wak, mereka ini selalu bersikap baik dan tidak pernah membeda-bedakan Gemma karena kekurangannya. Dan di antara mereka berenam, jadi berenam nih ya, cuman Gemma aja, Wak, yang berkebutuhan khusus ya. Nah, selain tidak membeda-bedakan, Wak, kelima orang tadi ini justru juga sering membantu Gemma untuk membersihkan apartemen yang berantakan, ngebantuin si Gemma. Dan setiap selesai bersih
bersih-bersih, nanti biasanya mereka ini bakal nginep semua tuh di apartemen si Gemma selama beberapa malam. Kayak gitulah terus aktivitasnya. Tidak berhenti di situ aja, Wak. Mereka ini juga sering mengajak Gemma untuk melakukan hal-hal baru yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Macam jalan-jalan keluar kota, hangout ke klub malam, dan lain sebagainya. Pokoknya di sini tuh kehadiran teman-teman baru si Gemma ini ngebikin hidupnya Gemma lebih berwarna lagi lah, Wak. Nah, di sisi lain melihat Gemma ini bergaul dengan anak-anak yang lebih muda, Su di sini sama sekali nggak khawatir, Wak. Dia malah mikir, udahlah nggak apa-apa lah Gemma main sama mereka. Toh kayaknya mereka juga bisa ngimbangin si Gemma yang pikiran masih kayak keanak-anakan ini kayak gitu. Tapi pemikiran Su ini, Wak, tidak sepenuhnya benar, karena setelah beberapa tahun ya menjalani hubungan pertemanan, Gemma ini justru mengalami sebuah kejadian naas yang membuat masyarakat Inggris gempar. Jadi Wak, pada tanggal 9 Agustus 2010, kepolisian wilayah Rugby menerima telepon dari seorang laki-laki yang tidak dikenal. Nah, laki-laki itu bilang, "Pak polisi, barusan pas saya lagi jogging, saya ngeliat ada sepasang kaki, Pak, tergeletak di rumput. Saya khawatir tuh jasad orang, Pak, tapi saya nggak berani ngecek. Bapak aja lah pergi ngecek ya," kata si laki-laki ini. "Oh baik Mas, makasih informasinya. Di mana lokasinya?" Dikasih tahu lah ini sama si orang ini kan. Dah, pergilah polisi ke sana. Sesampainya di sana, Wak, polisi melihat betulan ada jasad seorang wanita dalam kondisi yang sudah mengenaskan. Jasad itu dalam keadaan tertelungkup, tidak memakai busana, dan ada banyak sekali luka-luka di tubuhnya. Dan setelah posisi jasad itu dibalik, kan tadi terkelungkup kan, dibalik, polisi makin kaget lagi karena wajahnya si jasad itu udah menghitam, udah nggak bisa lagi dikenali. Tapi walaupun kayak gitu, polisi notice kalau ada beberapa jejak sepatu di wajahnya jasad itu, di wajah, bukan di sekitar, di wajah. Dan hal itu yang menandakan kalau wajah korban ini habis diinjak-injak sama orang. Nah, dengan adanya penemuan itu, polisi menyimpulkan bahwa jasad itu sudah pasti korban tindak penghilangan nyawa. Tanpa membuang waktu lagi, polisi pun segera langsung membawa jasad itu ke rumah sakit untuk dicari tahu ini identitasnya siapa nih ya kan. Nah, setelah dilakukan otopsi, Wak, akhirnya diketahuilah bahwa jasad itu, itulah dia si Gemma Heather, Wak. Gemma meninggal dengan keadaan kayak gitu, Wak. Dan baru setelah mengantongi identitas Gemma, polisi langsung menghubungi keluarga Gemma dan langsung menyampaikan berita duka itu. Waktu dengar si Gemma tewas, Wak, apa nggak shock itu keluarganya, langsung histeris mereka sempat nggak percaya karena baru beberapa hari yang lalu kami masih kontakan baik-baik aja kok sama Gemma, kok sekarang dalam keadaan kayak gini, Pak, kayak gitu. Nah, kematian Gemma ini juga tentunya membuat pihak keluarga dirundung duka yang sangat dalam, bahkan masyarakat juga, Wak. Selain mengabarkan berita tentang tewasnya Gemma, saat itu polisi juga memulai penyelidikan besar-besaran untuk mencari tahu siapa pelaku biadab kematian si Gemma ini kan. Nah, langkah pertama yang dilakukan sama polisi untuk mencari si pelaku ini adalah dengan menanyai keluarga Gemma. "Ibu, kira-kira ada nggak, Bu, yang kalian curigai sebagai pelaku di balik tewasnya Gemma ini, Bu?" kata si polisi kan. "Kayak nggak ada lah, Pak. Gemma tuh anaknya baik, dia nggak pernah neko-neko. Tapi aduh, akhir-akhir ini dia tuh memang lagi sering main sama kawan-kawan satu gengnya, Pak. Selama dia hidup baru inilah dia punya kawan geng. Cobalah Bapak tanya aja ke kawan-kawan itu, pasti mereka tahu sesuatu. Ini secara kan kawan gengnya si Gemma kan, Wak," kata si Su ke polisi. Nah, adalah tuh akhirnya setelah mendapatkan informasi itu, polisi segera langsung melakukan proses penyelidikan. Tapi, Wak, mereka ini belum langsung menginterogasi gengnya si Gemma, which is Chantel sama kawan-kawannya. Polisi lebih dulu mencari petunjuk di sekitar apartemennya Chantel, Wak, ke rumah salah satu gengnya. Polisi sengaja melakukan hal itu untuk tahu apakah Chantel dan kawan-kawannya ini betulan terlibat nggak sama kasus tewasnya si Gemma ini kan. Dan setelah dilakukan pencarian, Wak, betulan polisi di situ menemukan rekaman CCTV di malam sebelum Gemma ditemukan tewas, Wak. Di rekaman CCTV itu terlihat Gemma, Chantel, Jessica, Joe, Daniel, dan juga Duncan, satu geng ini berjalan keluar dari apartemennya Chantel menuju ke persimpangan jalan. Ini malam sebelum kejadian, Wak. Rekaman itu sebenarnya biasa-biasa aja memang. Ini udah mereka jalan beriringan kayak gitu menuju ke suatu tempat. Tapi nggak lama kemudian polisi ini notice ada sesuatu yang nggak biasa dari pandangan CCTV itu, Wak. Di situ Gemma tampak berjalan lemas gitu dan berada di posisi paling belakang di antara mereka berlima. Nggak berhenti di situ aja. Dari rekaman CCTV ini polisi juga notice kalau selang 1,5 jam kemudian anak-anak satu geng ini kembali lagi ke apartemennya Chantel, tapi cuman berlima. Gemma-nya udah nggak ada. Nah, ketidakmunculan Gemma itu langsung membuat polisi curiga, loh ini kemana nih, kok Gemma nggak ikut balik ke apartemennya Chantel nih? Nah, jangan-jangan di sini ada sesuatu yang terjadi sama si Gemma nih, kata polisi kayak gitu. Nah, untuk membuktikan kecurigaan itu, Wak, polisi pun kembali lagi menemui keluarga
keluarganya Gemma untuk bertanya lebih lanjut. Bukannya belum nyampe di Chantel ya, balik lagi ke keluarga si Gemma. Nah pas didatangin kedua kalinya ini Wak, keluarga si Gemma baru cerita tentang sisi red flagnya sikap gengnya si Gemma, khususnya Chantel. Jadi menurut mereka Wak, si Chantel ini orangnya ngebosi. Dia suka nyuruh-nyuruh si Gemma untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Dia suka merintah-merintah Gemma rupanya Wak. Dan setelah tahu si Chantel ini bersikap kurang baik, Su ini sempat negur si Gemma katanya Wak. Nah, kamu jangan mau lah disuruh-suruh kayak gitu sama si Chantel. Mama nengok dia kok macam gak sopan. Mama lo gak pernah gituin kamu, kok kamu mau digituin sama temanmu, kata si Su. Tapi di situ si Gemma jawab polos ayo. Udah lama gak apa-apa, Chantel ini orangnya baik kok. Udah mama gak usah khawatir katanya. Dan setelah Gemma ngomong kayak gitu, Su pun tetap membiarkan si Gemma untuk berteman sama si Chantel meskipun merasa sudah ada yang kurang serk lah gitu. Dah, itu red flag pertama ini Wak ya. Red flag keduanya, salah satu teman baiknya si Su yang bernama Fran Smith juga ikut speak up Wak tentang keburukan teman-temannya si Gemma ini. Jadi ceritanya, pada suatu hari Fran ini pernah ketemu sama si Gemma Wak di sebuah halte bus. Nah di sana Gemma nggak sendirian, dia nengok ada Chantel sama si Daniel pacar si Chantel kan, bertiga mereka di situ. Cuman mereka sibuk berdua, si Gemma sendirian aja gitu tegak-tegak. Di situ si Fran nanya lah kan negur, Gemma kamu mau pergi kemana? Kok tumben kamu naik bus katanya? Aku mau ngambil barang di kota sebelah, disuruh sama kawanku kata gitu. Hah? Ngambil barang apa kok sampai jauh-jauh kali ke sana? Karena tempat yang dibilang sama si Gemma ini Wak jauh, kota sebelah katanya kan. Terus dengan polosnya Wak si Gemma bilang, aku mau ngambil barang di supermarket tapi harus diam-diam biar nggak ketahuan sama penjaga supermarket. Katanya kayak gitu. Hah? Maksud kamu nyuri? Kamu disuruh nyuri? Jangan mau lah, nanti kamu yang kena masalah. Udah nggak usah lagi pergi ke sana kata itu. Nggak bisa tante, aku harus nurutin mereka. Kalau nggak nanti bisa-bisa mereka ngejauhin aku. Nanti mereka nggak mau teman lagi sama aku kata si Gemma kayak gitu. Nah mendengar jawaban itu, Fran di sana tetap berusaha membujuk si Gemma Wak supaya membatalkan, dia mau nyuri anak ini. Tapi sayangnya Gemma nggak bisa dipujuk dan dia tetap melakukan rencana pencurian itu. Rencana pencurian dimaksud di situ Gemma ini bukan ngerampok atau gimana Wak ya, tapi dia ini bakal ngambil sesuatu barang di supermarket, abis itu nanti dia sembunyikan gitu di balik bajunya. Itu dilakukan, disuruh siapa? Disuruh kawannya. Nah selain rencana pencurian Wak, Fran ini juga pernah cerita ke polisi kalau selama ini Gemma ini cuma dimanfaatkan aja Pak sama kawan-kawan segengnya itu, dimanipulasi dia tuh Pak. Jadi ternyata Wak, setiap kali Gemma ini kan Gemma dapat uang tunjangan kan dari pemerintah. Nah setiap kali dia dapat uang itu, teman-teman ini selalu memaksa si Gemma untuk membelikan barang-barang yang mereka inginkan. Aku beli ini ya, aku beli itu ya, Gemma aku mau ini mau itu kayak gitu. Dan lagi-lagi karena Gemma ini orangnya kan polos sekali kan Wak, dia pun rela membelikan apapun yang mereka mau. Nah selain mendapatkan keterangan dari Fran dan juga keluarganya si Gemma ini Wak, polisi semakin yakin lagi kalau Chantel dan juga kawan-kawannya pasti terlibat dalam kasus kematiannya Gemma. Nah untuk memastikan dugaan itu, barulah di sini polisi memanggil mereka untuk diinterogasi. Panggil ini semua berlima ini kan. Dan pas lagi diinterogasi Wak, mereka berlima ini menunjukkan berbagai sikap janggal yang mencurigakan. Kejanggalan itulah yang nantinya menjadi titik terang dari misteri tewasnya Gemma. Jadi Wak, ketika Chantel dan juga kawan-kawannya ini diinterogasi, polisi sadar kalau mereka ini kan itu tadi lah, sama sekali nggak kelihatan sedih. Padahal sebagai kawan dekat yang sering hangout bareng, nginep bersama gitu kan, harusnya kan mereka sedih setelah tahu kawannya meninggal, caranya kayak gitu pula ya kan. Dan selain terkesan tidak peduli Wak, ketika ditanyai mereka ini juga memberikan informasi-informasi yang nggak detail gitu loh. Semua pernyataan yang mereka sampaikan ke polisi itu cuma informasi sepotong-sepotong aja Wak, dan nggak sesuai dengan bukti yang ada di TKP. Nah sadar ada yang nggak beres di sini, polisi pun menodong mereka supaya mereka mau mengakui segala kejahatannya. Tapi meskipun sudah didesak berkali-kali Wak, mereka berlima masih tetap ngeles dan mereka, kami nggak tahu apa-apa ya Pak ya kata gitu. Nah karena kelima orang ini nggak mau ngaku, polisi pun berusaha melakukan strategi cerdik Wak, di mana ketika mereka ini masih diinterogasi, di saat yang sama sebagian polisi ngegeledah apartemen si Chantel untuk mencari barang-barang bukti ya kan. Kenapa balik lagi ke apartemen Chantel? Karena di lokasi itulah Wak terakhir kali Gemma terlihat hidup, ya kan? Dan betul aja Wak, ketika melakukan penggeledahan, polisi menemukan cipratan darah di dinding ruang tamu apartemennya Chantel. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, cipratan darah itu cocok valid dengan darah milik Gemma Wak. Nah dengan adanya penemuan itu, polisi langsung menyimpulkan bahwa Gemma sudah disiksa habis-habisan oleh mereka di apartemen Chantel sebelum akhirnya dihilangkan nyawanya secara sadis.
psikologis. Dan hal itu juga yang menjadi penyebab kenapa Gemma ini kelihatan itulah tadi Wak, berjalan lemas sekali di CCTV tadi itu kan. Jadi ternyata itu Gemma ini jalannya lemas gara-gara dia habis terluka, habis babak belur, dia disiksa sama kawan-kawan di apartemen si Chantel. Cuma di situ Wak, polisi menentukan kalau apartemennya Chantel ini bukan TKP penghilangan nyawanya Gemma. Karena Gemma ini diduga disiksa di apartemen, terus pasti dia disiksa lagi di tempat lain. Di tempat lain inilah kemungkinan dia kehilangan nyawanya, karena kan si Gemma bisa keluar jalan kan, belum di situ meninggalnya. Di sini polisi balik lagi kan, nanya ke 5 kawannya si Gemma itu kan. Dia nanya, kalian gak usah ngelak lagi ya, kami jelas-jelas loh punya bukti kalau kalian ini pelakunya, kata kayak gitu. Dan setelah didesak kayak gitu terus kan sama polisi, akhirnya mereka berlima ngaku, Pak, iya Pak, kami pelakunya, kami yang udah ngabisin nyawa Gemma Pak, kata mereka kayak gitu. Nah, selain mengakui kejahatannya, mereka juga menjelaskan motif dibalik kenapa mereka tega ngilangin nyawanya si Gemma. Sekarang kita masuk ke kronologi dari POV-nya tersangka Wak ya, apa yang sebenarnya terjadi. Nah jadi ceritanya Wak, di malam sebelum si Gemma ini ditemukan tewas, mereka semua berenam ini berencana untuk minum-minum alkohol di sebuah bar yang ada di sana. Tapi pas lagi ngantri masuk ke bar nih, si Gemma bercanda Wak, dia ke petugas yang lagi jaga di situ. Dia bilang, Pak jangan bolehin mereka masuk, mereka masih 16 tahun loh Pak, masih di bawah umur, kata si Gemma kayak gitu. Maksud Gemma ini bercanda Wak, pada kenyataannya kan mereka udah di atas 16 tahun kan Wak, udah di atas umur lagi tuh, bukan di bawah umur lagi. Nah rupanya candaan si Gemma itu dianggap serius sama petugas bar. Alhasil malam itu mereka dilarang masuk ke bar Wak. Udah nggak boleh sekali kayak gitu, betul-betul nggak dibolehin masuk, nggak jadi pesta lah mereka. Nah gegara rencananya gagal karena candaannya si Gemma itu, Chantel marah besar dari sini, murka dia Wak. Dan di sini dia ngajak kawan-kawannya untuk balas dendam ke si Gemma dengan cara apa? Siksa aja dia tuh yuk gitu. Setuju pula kawan-kawannya nih. Nah terus supaya aksi mereka ini nggak ketahuan orang lain Wak, Chantel pun mengajak Gemma dan kawan-kawannya, udah lah yuk balik aja dulu ke apartemen, kata dia kayak gitu, apartemen Chantel. Dan setibanya di apartemen, disitulah Gemma langsung dihajar habis-habisan, dikeroyok, udah ditendang, dijambak, dipukul pakai radiator Wak. Pokoknya dikasarin lah sama mereka. Dia kesakitan si Gemma kan, nggak berdaya kan dia kan. Secara dia sendirian dihajar sama 5 orang Wak. Walaupun badannya besar, tapi dia diajar 5 orang. Dan meskipun sudah diperlakukan separah itu Wak, Gemma ini sama sekali nggak kepikiran untuk kabur atau meminta bantuan. Kenapa? Karena Gemma khawatir kalau dia kabur, dia ini nggak bisa ditemanin lagi sama mereka. Bayangin Wak, sepolos itu Gemma tuh, udah dihajar lagi sama mereka kan, sat. Nah setelah puas ngeroyokin Gemma, Chantel ngomong kayak gini, Gemma, badan kamu sakit ya? Ya udahlah yuk, kami antarin pulang ya. Maafin kami ya Gemma, kata dia kayak gitu. Perkataan itu Wak bikin si Gemma lega. Iya juga, wah syukurlah udah nggak dipukulin lagi aku. Mereka udah maafin aku, mereka udah baik lagi sama aku, kata si Gemma. Mungkin kayak gitu pikirannya kan Wak. Tapi dugaan itu ternyata salah besar, karena setelah keluar dari apartemen Chantel Wak, Gemma justru diperlakukan lebih parah lagi. Itulah dia keluar dari apartemen itu setelah si Chantel ngomong kayak gitu lah. Tadi tuh hoyong-hoyong jalan habis disiksa macam mana. Nah di perjalanan pulang, mereka berlima ngajak si Gemma belok dulu ke jalan sepi dekat rel kereta api. Waktu udah nyampe di sana, nah disitulah Wak, Gemma langsung ditelanjangi sama mereka kan, dan kembali lagi disiksa secara sadis, diinjak ke muka ya si Gemma itu, sampai akhirnya Gemma meninggal dunia di tempat Wak. Jadi Gemma, aduh astagfirullahaladzim, disiksa kawan-kawan, dikeroyokin Wak sampai meninggal. Terus waktu tahu Gemma tewas, panik mereka. Mereka pergi ninggalin si Gemma seolah tidak terjadi apa-apa, santai Wak. Bahkan ya, untuk menutupi kejahatannya Wak, ketika kabar penemuan jasad Jessica ini muncul di publik nih Jessica, salah satu di antara mereka itu nulis status di Facebook, apa betul ya ada penemuan jasad di dekat rel? Aku nggak tahu apa-apa ya, seperti kayak gitu, monyet nggak? Dan selain Jessica Wak, pada saat itu juga Chantel sama si Daniel pacarnya ini memilih ngedate di hari ketika siapa yang ditemukan meninggal, dan sama sekali tidak mempedulikan tentang berita tewasnya si Gemma. Jangankan peduli, dia datang nyamperin belasungkawa keluarga Gemma, hubungin keluarga Gemma, yang nggak ada, ngedate mereka. Nah singkat cerita, setelah mengakui kejahatannya itu, Chantel, Jessica, Joe, David, dan juga Duncan ditetapkan sebagai tersangka penghilangan nyawanya Gemma Wak.
Kasus mereka ini baru disidangkan 1 tahun kemudian pada tanggal 8 Juni tahun 2011 dan juga berlangsung alot. Nah, setelah persidangan itu selesai, kelima tersangka ini langsung dijatuhi hukuman yang berbeda-beda. Si Jessica dijatuhi hukuman 13 tahun dan ke 15 tahun penjara. Sedangkan Chantel, Joe sama si David ini masing-masing dijatuhi hukuman seumur hidup. Rasa kau. Entah apa yang bikin hakim ini ngejatuhin hukuman yang berbeda-beda, Wak, tapi yang jelas banyak pihak yang tidak puas dengan keputusan itu. Ya iyalah, Wak. Harusnya kejahatan sesadis kan dihukum lebih tinggi lagi, kan hukuman mati kalau boleh. Kalau menurut kalian gimana, Wak? Apakah hukuman yang mereka terima ini sudah setimpal atau belum? Tulis semua di kolom komentar di bawah. Salah gue. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa seorang wanita bernama Gemma Heather. Kasus ini merupakan salah satu kasus kriminal yang paling sedih dan paling mengiris hati menurut aku, Wak. Korbannya difabel kan. Dan part tersedihnya adalah Gemma yang baik dan polos itu harus meregang nyawa di teman-temannya yang dia anggap baik. Sebenarnya kasusnya bisa jadi cegah loh, Wak, kalau aja Gemma didiagnosa secara tepat. Dimana dengan mendapatkan diagnosa yang pas, Gemma ini pasti akan mendapatkan bantuan asisten, ya kan? Sehingga dia tidak perlu terjerumus dalam pergaulan yang salah kayak ini. Dari kasus ini kita diingatkan lagi untuk menyayangi teman-teman, keluarga, atau siapapun itu yang memiliki kondisi spesial atau berkebutuhan khusus seperti Gemma. Kenapa, Wak? Karena sekecil support dari kita akan berarti kali buat mereka loh, Wak. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi dimanapun dan kapanpun. Dan tulis semua komentar kalian tentang kisah ini di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Maaf.